Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi ini di acara Kurenungkan Firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saya percaya bahwa kekayaan firman Tuhan itu akan membuat jalan hidup kita menjadi terang di dalamnya. Untuk itu mari kita akan berdoa supaya Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau setiap hari di hidup kami. Supaya kami tidak berjalan sendiri, kami bersama dengan Engkau. Kami tahu bahwa di dalam tuntunan-Mu itulah maka kami menemukan siapa kami sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan itu yang membuat kami semakin berjalan dalam keyakinan akan keselamatan. Berjalan dalam terang-Mu setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Nah saudara, di ayat ini akan dijelaskan bagaimana setiap kita di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kesadaran setiap kita di dalam Tuhan itu akan membuat kita tahu tentang sebuah otoritas yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kesadaran kita di dalam Tuhan itu akan membuat kita tidak hidup main-main lagi dengan kekristenan kita. Kesadaran kita akan siapa kita di dalam Tuhan akan membuat kita semakin menghargai karya salib Kristus buat hidup kita. Karena itu mari kita akan belajar satu tokoh di Alkitab ya, yang bernama Mephiboset. Siapa Mephiboset? Yuk kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Sampai di sini saudara. Saudara, ini adalah kisah tentang satu hari Daud itu digerakkan untuk menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul. Waktu itu ada satu ditemukan keturunan Saul yang bernama Mephiboset. Mephiboset ini adalah seorang keturunan daripada Saul. Dia anak Yonatan yang dikatakan dia adalah seorang yang cacat kakinya. Saudara bisa bayangkan seorang yang cacat, ya maaf. Artinya seorang yang cacat kadang-kadang secara tubuh ini juga punya problem di dalam penerimaan. Ya, Mephiboset pun mengalami itu, apalagi dia tahu kecacatannya ini bukan karena cacat sejak lahir, bukan. Tetapi ada sebuah musibah. Kalau Anda baca di 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat, perhatikan baik-baik ya. 2 Samuel pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan begini. Saya akan bacakan buat saudara ya. 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Maaf, tangan saya ini agak lengket-lengket. Ya. Oke, 2 Samuel pasal 4 ayat 4 dikatakan begini. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Jadi Mephiboset ini timpang kakinya, cacat kakinya bukan karena sejak lahir, tetapi lebih ke arah karena sebab akibat daripada peperangan Daud dan Saul pada waktu itu. Jadi sebenarnya Mephiboset ini dipenuhi hatinya dengan sebuah, mungkin saya bisa katakan kepahitan karena sebuah peristiwa.
Ya, dia marah, apalagi sisi yang lain dia adalah cucu daripada Saul. Harusnya kekuasaan kerajaan itu jatuh ke tangannya. Dia adalah seorang yang harusnya mewarisi takhta kerajaan. Tetapi karena peperangan itulah maka Daud mengambil alih kerajaan itu. Mephiboset tidak mendapatkan apa-apa. Lalu setelah itu dia dikatakan tinggal di Lodebar. Kalau saudara tahu arti Lodebar, Lodebar itu artinya tidak pernah merasa puas. Itu arti Lodebar. Jadi keadaan daripada Mephiboset itu sungguh-sungguh buruk. Pertama dia cacat kakinya. Yang kedua dia kehilangan warisannya. Ya, hak warisannya sebagai seorang raja. Yang ketiga dia tinggal di Lodebar. Yang pada artinya adalah tidak pernah merasa puas untuk mewakili hatinya. Jadi kita bisa bayangin saudara, Mephiboset adalah seorang yang penuh dengan kepahitan, menolak penolakan dan lain sebagainya. Nah disinilah yang dilakukan oleh Daud. Apa? Yuk kita baca sekali lagi ya. Ayat yang keempat. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Jadi yang pertama, Daud menunjukkan kasih kepada keturunan Saul dengan cara ini. Memindahkan Mephiboset dari Lodebar, di rumah Makir bin Amiel di Lodebar, ke kota Daud. Dipindahkan dia dari rasa tidak pernah puas, dari rasa kepahitannya kepada kota Daud yang disebut yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Di situ bait suci, di situ tahu perjanjian Tuhan ada, hadirat Tuhan ada di situ. Dipindahkannya. Saudara menunjukkan kasih bagi seorang Mephiboset adalah menyembuhkan lukanya. Saudara, ini yang Tuhan lakukan. Saudara adalah seorang yang telah dipilih oleh Tuhan. Chosen one, seorang yang dipilih oleh Tuhan. Dipindahkan daripada keadaan kita yang penuh dengan kepahitan. Penuh dengan kemarahan. Mungkin ada beberapa orang di antara saudara yang hari ini background hidupmu adalah penuh dengan kesusahan, kemarahan, kepahitan. Tidak pernah puas dengan keadaanmu. Tapi di dalam Tuhan ada sebuah rencana yang indah. Di dalam Tuhan ada sebuah rencana yang sempurna untuk mengangkat Anda dari Lodebar ke kota Daud. Dari Lodebar, dari ketidakpuasan, kepahitan kepada kota yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita dalam Tuhan. Karena itu ini karya yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan Anda. Paskah itu bukan sekedar cerita sedih. Bukan sekedar cerita seorang disalib, tidak. Tetapi itulah kisah di mana Yesus mengangkat hidup kita. Seorang yang seharusnya binasa. Seorang yang seharusnya tinggal di dalam tipuan kuasa kegelapan. Neraka adalah bagian hidup kita. Tapi karena Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Maka sebuah kesempatan yang baik dan indah. Yaitu apa? Kita diangkat, dipindah dari Lodebar ke kota Daud. Dari kebinasaan, dari keputusasaan dipindah kepada kekekalan dan damai sejahtera penuh atas hidup kita. Karena itu ini sebuah karya keselamatan yang terindah yang pernah kita alami. Karena itu untuk itulah Yesus datang untuk sungguh-sungguh mengangkat hidupmu, untuk mengubah kehidupanmu, untuk sungguh-sungguh memindahkan Anda daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Daud untuk menunjukkan kasihnya adalah dia memindahkan Mephiboset dari Lodebar ke kota Daud. Lalu yang kedua apa? Lalu yang kedua dikatakan ayat yang ke-6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Begitu Mephiboset masuk, saudara, Daud tidak kenal. Tidak tahu, mungkin hari itu adalah hari pertama ketemu dengan Mephiboset. Tapi bagaimana Daud menunjukkan kasihnya dengan cara memanggil namanya. Daud berkata Mephiboset. Saudara, bagi orang Yahudi, nama itu penting.
Nama itu menjadi hal yang sangat penting mereka perhatikan. Nama itu selalu dihubungkan dengan Tuhan. Kebanggaan. Sehingga Alkitab mencatat kalau menurut tradisi Yahudi, ya dikatakan dengar dia panggil nama saya. Amin. Namamu dipanggil itu berarti ada sebuah penghargaan. Bagaimana Anda itu begitu berharga. Ketika namamu dipanggil itu berarti Anda sedang dihargai. Itu kebiasaan tradisi Yahudi. Daud tidak kenal. Daud bisa panggil dengan nama sembarangan karena dia nggak tahu siapa ini. Apalagi Daud posisinya raja. Mephiboset ini cuman orang biasa. Dia bisa panggil hey, you atau apa. Terserah ya. Kisana kalau orang Jawa bilang. Ya, tapi Daud tuh panggil namanya Mephiboset. Itu bentuk penghargaan. Menurut tradisi orang Yahudi, nama itu begitu nama dipanggil, itu berarti ada sebuah penghargaan. Ya, Alkitab pun mencatat Tuhan tuh memanggil kita personal, nama kita disebut. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Ini waktu kita dulu waktu kecil di sekolah minggu kita suka begitu ya. Dengar dia panggil nama Yudi. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga, dia panggil namamu. Dia panggil nama kita, berarti dia menghargai kita. Saya percaya hari itu. Begitu Daud panggil namanya, Mephiboset. Itu bentuk penghargaan dari seorang raja yang mulia kepada rakyat biasa yang mungkin merasa tidak berarti. Tiba-tiba dipanggil namanya Mephiboset. Maka saya percaya hari itu, detik itu runtuhlah segala bentuk kepahitan, kemarahan daripada Mephiboset. Karena sebuah penghargaan. Kasih itu menggantikan yang namanya pengalaman pahit di hidup kita. Saudara, ketika Tuhan panggil dengan namamu sendiri, Tuhan itu sedang menggantikan semua pahitnya hidupmu. Apapun yang kau alami diganti dengan yang namanya penghargaan daripada Tuhan. Makanya seterusnya kita baca ya. Dan ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut. Sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul dan nenekmu. Dan engkau akan tetap memakan sehidangan dengan aku. Lalu, ini perhatikan kata yang ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset. Dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Wow. Begitu Daud panggil namanya Mephiboset itu, saya tadi katakan semua bentuk kepahitan kemarinnya runtuh karena penghargaan, karena kasih itu mendongkel keluar perasaan marah, kebencian. Sampai akhirnya Mephiboset sendiri berkata begini, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku ini. Bahkan Mephiboset sampai berkata, aku ini di hadapanmu seperti anjing mati. Aku ini gak punya apa-apa. Aku ini gak berarti apa-apa. Tapi kenapa engkau menghargai aku sedemikian rupa? Daud sebut namanya Mephiboset. Dan itu yang membuat akhirnya Mephiboset tahu bahwa betapa hidupnya ini dihargai oleh seorang raja yang namanya Daud. Begitu mulia. Sehingga akhirnya saya tahu hari itu akhirnya Mephiboset yang mengalami sebuah kesembuhan di dalam hidupnya. Tuhan itu panggil Anda dengan namamu sendiri. Anda yang kita ini seperti saudara dan saya adalah orang-orang yang seharusnya binasa oleh karena pelanggaran hidup kita. Tapi Tuhan menghargainya. Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Kasih yang besar. Kasih yang tidak ternilai harganya. Dia panggil namamu. Sehingga sembuhlah hidupmu. Dari semua bentuk kemarahan, kepahitan atau apapun juga yang kau alami. Karena itu izinkan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya dengan memanggil namamu. Sehingga runtuh yang dalam segala bentuk kemarahan hidupmu diruntuhkan oleh karena Tuhan ingin memulihkan keadaan saudara. Amin. Daud menunjukkan kasih-Nya dengan cara dia panggil nama Mephiboset. Dan hari itu runtuhlah segala bentuk kepahitannya. Lalu yang ketiga apa yang Daud tunjukkan? Ayat 13. Demikianlah Mephiboset
diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Perhatikan baik-baik. Sejak hari itu Mephiboset dikatakan makan sehidangan dengan Daud. Wow, siapa Mephiboset sehingga berani diangkat makan sehidangan dengan Daud? Sudah tahu kalau kita makan di satu meja makan, papa, mama, anak, itu biasanya hal-hal rahasia atau hal tujuan daripada keluarga itu disebutkan di area itu, di meja makan itu. Ya, merencanakan keluarga, mau pergi kemana lah, mau liburan lah, mau apa. Karena di meja makan itu membicarakan hal-hal yang rahasia. Di meja makan itu dibicarakan hal-hal penting. Nah, di meja makan Tuhan itu kita ini diajak berunding untuk apa? Untuk mendengar keputusan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Alkitab berkata sebelum Tuhan itu melakukan sesuatu, dia beritahukan kepada hambanya dulu. Dengan kata lain, saudara-saudara ini dianggap menjadi orang yang penting. Keputusan Tuhan, kita ini mendengar. Kita ini bisa mendengar langsung apa yang di hati Tuhan. Itu artinya ketika Anda di hadirat Tuhan, ketika kita di hadirat Tuhan, kita itu bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Betapa mulianya hidup Anda. Karena itu setiap orang harus tahu betapa mulianya hidup Anda dan saya di hadapan Tuhan. Karena itu jangan main-main lagi dengan kekristenanmu. Jangan ambil hal-hal meremehkan karya keselamatannya dalam hidup kita. Karena Anda adalah orang penting di hadapan Tuhan. Tuhan itu berharga karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Karena itu mari kita mulai melihat panggilan Tuhan ini di hidup kita. Sampai hari ini kita diizinkan makan sehidangan di tiap pagi seperti hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itu kayak kita sedang sehidangan dengan Tuhan. Di situ di doa-doa seperti inilah kita tuh banyak mendengar apa yang Tuhan mau. Apa yang ada di hati Tuhan. Bukankah itu anugerah yang besar? Karena itu mari kita menghargai karya keselamatannya di hidup kita. Mari pagi hari ini kita berkata, Tuhan thank you buat semua yang Tuhan lakukan di hidupku. Aku mau hidupku ini terus menyenangkan Tuhan. Aku mau hidupku ini terus menyenangkan Tuhan. Dari situlah maka kita tahu bahwa betapa Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia ingin Anda dan saya adalah orang-orang yang terus masuk dalam pilihannya, dipilih. Dan kita melakukan yang terbaik. Dipindah dari Lodebar ke kota Daud. Disebut namanya Mephiboset. Lalu diajak sehidangan dengan dia. Wow. Bukankah ini luar? Tiap kali saya mengingat kisah ini, saya selalu lihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya. Dulu saya jauh, saya orang berdosa. Tapi kasih setia Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Hari ini karya keselamatannya diberikan kepada kita semua. Nanti pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku kini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan sekali lagi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku
ini yang mengalir di hatiku. Tandai penyembahanku, takkan pernah ku bawa, mari katakan sama-sama, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu, hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku kini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di katakan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami menyembah Engkau Tuhan, pagi ini kami menyembah, meninggikan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih buat karya-Mu, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, kiara mata kandara merodo, kiara merodo, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiara mata kandaramu, kiara makandaramu. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, itu yang menguatkan kami. Pagi ini ku atur persembahanku, mengucap syukur buat setia-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setia-Mu buat hidup kami. Kau telah menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Kau pindahkan kami dari Lodebar ke kota Daud. Dari rasa kepahitan, dari rasa kemarahan, diganti dengan damai sejahtera sukacita yang besar. Thank you Lord. Bahkan Kau menyebut nama kami, Kau panggil kami dengan nama kami. Betapa Engkau menghargai. Kalau Mephibosheth berkata, aku seperti anjing mati. Kenapa Tuanku ini menghargai aku anjing mati ini? Demikianlah kami pagi hari ini bersyukur buat setia-Mu ya Tuhan. Harusnya kami ini binasa oleh karena dosa kami. Tapi karena kasih setia Tuhan, hingga hari ini kami boleh berada di hadirat-Mu. Bahkan makan sehidangan dengan Engkau.
mendengar suara-Mu, mendengar keputusan-Mu. Tuhan, thank you, thank you. Makasih ya Tuhan. Itu pagi hari ini jemaat. Siapapun kita pagi ini, mari kita datang dengan keberanian karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepadamu, kepadaku. Pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Just bersyukur. Thank you Tuhan. Terima kasih. Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau telah memulihkan keadaan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Pagi ini saya mau berdoa bagi orang-orang yang hari ini Engkau telah mungkin merasa bahwa hidupmu ini penuh dengan kepahitan, hidupmu ini penuh dengan susah. Tidak ada yang bahagia, tidak ada yang baik, seolah-olah begitu, padahal Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kalau hari ini hatimu gundah gulana, hatimu sedih, hatimu susah, hatimu takut, hatimu khawatir, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Sekalipun tidak berada di ruangan yang sama, tapi hamba percaya hadirat-Mu sampai menjangkau mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Setiap jemaat yang menyaksikan acara kurenungkan firman-Mu pagi ini, hamba berdoa Tuhan jamah hati mereka. Itu sungguh-sungguh mereka boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Sebab Engkau ingin menunjukkan perbuatan baik-Mu, menunjukkan kebaikan-Mu bagi kami. Engkau tidak pernah memandang hina kami ya Tuhan. Bahkan orang-orang yang berdosa-dosanya merah sampai seperti kermisi, sekalipun Engkau membuatnya menjadi putih seperti salju. Engkau membuang dosa dan memeluk orangnya. Kalau ada anak main lumpur, yang dibuang itu lumpurnya. Anaknya dipeluk, diterima oleh Tuhan. Engkau yang mengampuni, memulihkan kami. Aku berkata dalam nama Yesus, dipulihkan hati yang rusak, hati yang penuh dengan kepahitan, kebencian, dipulihkan pagi ini di dalam nama Yesus. Doa untuk orang-orang yang sakit juga Tuhan, Engkau menjamahnya pagi ini di dalam nama Yesus. Orang yang sakit kanker, cancer, aku berkata, aku kutuki Engkau, tinggalkan orang-orang ini dalam nama Yesus. Cancer apapun, aku kutuki Engkau, tinggalkan orang-orang ini dalam nama Yesus. Aku minta kesembuhan terjadi pagi ini. Tuhan, lawatlah umat-Mu. Mereka yang bagi mengalami kesusahan dalam ekonomi, Tuhan berkati. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan biar Tuhan gantikan dengan pekerjaan yang baru. Mereka yang lagi mengalami kebangkrutan, Tuhan pulihkan. Terlibat hutang, Tuhan tolong mereka untuk hutang itu dilunasi dengan cara Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat-Mu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda semuanya. Dan saya berharap ini terus bisa Anda ikuti acara kurenungkan firman-Mu setiap pagi, tiap Senin pagi. Ya, untuk jam 6 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat dan 7 pagi untuk waktu Indonesia bagian Tengah. Ajaklah keluarga untuk sebelum memulai aktivitas. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati Anda. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.